Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media pers yang hadir di sini. Kami hadir di sini mendampingi atas nama tim advokasi Poros Rakyat Semesta. Tim advokasi Poros Rakyat Semesta melaporkan adanya temuan DPT 54 juta yang bermasalah yang sudah diminta validasi dan klarifikasinya oleh saudara Agus Maksum sebagai tim ahli IT yang dijawab KPU tidak secara substansial. Jawaban KPU hanya klise, jawaban KPU hanya memutarbalikkan apa menjadi faktanya, tidak menjawab fakta substansialnya. Itu catatan pertama. Sehingga para tokoh yang ada di sini, Pak Maijen Purnawirawan TNI Angkatan Darat Pak Sunarko, ada Pak Marwan Batubara, ada Habib Muhsin, sebagai warga negara yang sadar dan aktif terhadap penegakan hukum dan demokrasi, melaporkan hari ini ke Bawaslu. Lalu kedua, adanya sistem IT dari KPU yang bermasalah, yang tidak memenuhi standar ISO 2701. Ya, nah sehingga hari ini kita dengar Sirekap bermasalah di mana-mana TPS. Dan mulai kemarin perhitungan di TPS-TPS mulai dari kecamatan dihentikan. Nah, inilah yang kita laporkan bahwa kenapa para pelapor melaporkan, karena ini menyangkut dana besar milik rakyat, ya PBN. Ini yang akan kita mintakan Bawaslu memeriksa dan meneliti serta memproses hukum secara benar dan adil. Ya. Ya, Pak Al-Qadiri. Tentang jenis-jenis yang dilaporkan dan wilayah berapa? Ada dua. Ya, kita juga berbicara tentang tidak adanya TERA atau ISO terhadap KPU. Ya, karena tidak ada ISO. ISO berapa itu? 27.001. 27.001. Ya, akibatnya ya seperti itu. Fakta-fakta yang kita lihat dan sebagainya, tidak ada aturan dan tidak ada batasan-batasan. Contohnya selama ini yang seharusnya per TPS 306, 300 ditambahi 2% yaitu 306, di situ menjadi 700, 800 dan sebagainya. Seharusnya kalau memang itu IT yang benar-benar diprogram dengan benar, di atas 306 itu seharusnya ditolak. Nah, itulah menjadi perhitungan-perhitungan sekarang yang kami lihat di situs KPU ya. Ya seperti itu terjadi. Ya kan? Dan satu hal lagi, kami di sini khususnya saya itu sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Kapasitas saya di sini sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini, Pak Narko, Pak Marwan dan Habib Muhsin. Di sini. Ya, tim hukum ya. Jadi kuasa hukum. Dan surat kami yang pertama yang kami tujukan pada KPU itu adalah permintaan validasi dan verifikasi, mencocokkan data terhadap 54 juta DPT yang bermasalah. Bukan minta jawaban. Kami tidak butuh jawaban. Kami maunya dihadirkan untuk memverifikasi. Tetapi dijawab, yang mana jawaban itu kurang memuaskan kami dan menurut kami tidak menjawab surat kami. Oleh sebab itu, kita sekarang datang ke Bawaslu untuk melaporkan hal itu. Bagaimana Bawaslu bersikap adil, yang mana demi pemilu yang jurdil ini. Baik, Pak Al-Qadiri. Sebelum ke Pak Agus, saya ke Pak Marwan dulu sebagai yang menguasakan kepada tim hukum ini. Bagaimana kalau tidak ada tanggapan yang diharapkan waktu untuk mengejar hasil-hasil atau mengejar sesuatu dari Bawaslu? Saya sebelum menjawab itu, saya ingin memperjelas bahwa kami bertiga ini memberi kuasa kepada tadi ahli-ahli hukum itu karena melihat terlalu banyak atau ada unsur-unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh siapa? Oleh terutama KPU dan juga penyelenggara pemilu. Dan bisa saja itu melibatkan presiden. Jadi kata kuncinya adalah pelanggaran pidana. Itu yang paling penting perlu diingat. Kemudian yang kedua, kami setelah membaca begitu banyak informasi tentang berbagai kejahatan dan hal yang memalukan terkait IT yang dioperasikan, dibangun atau didevelop oleh KPU, termasuk juga yang namanya
Sirekap. Ini jelas memalukan bangsa Indonesia. Kenapa sampai ini bisa dioperasikan di Prancis dan Singapura dengan bekerja sama dengan Alibaba, perusahaan Cina. Nah, ini hal-hal juga yang perlu kita dapat penjelasan. Dan kita mau hukum ditegakkan. Kalau ada pidana, maka pidana ini harus benar-benar diselidiki, disidik, dan juga diproses hukum. Oleh meyakini bahwa kemarahan rakyat ini juga memahami apa yang terjadi kecurangan ini. Ya, saya kira dengan kami melapor ini, kami berharap informasinya menjadi lebih jelas kepada rakyat. Dan tadi ke pertanyaan Pak Mursalin tentang bagaimana setelah ini, ya saya kira dengan jelasnya delik yang bisa kami nanti tunjukkan, itu tidak ada kata lain bagi Bawaslu untuk memproses. Kalau tidak diproses, saya kira rakyat sudah siap untuk melawan. Dan kami akan menyebar gugatan atau laporan ini kepada seluruh daerah untuk menjadikannya rujukan bagi teman-teman kita yang ada di daerah melakukan gugatan yang sama dengan merujuk nanti laporan kita ke Bawaslu ini. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Edi lagi, ke Pak Agus. Ini yang salah satu juga menunjukkan, mengatakan terhadap kecurangan DPT itu dan lain-lain. Mungkin bisa menceritakan kecurangan-kecurangan yang sangat fatal yang sedang dilakukan sama pengacara yang menjadi penasihat hukum dari para tokoh ini. Iya, jadi laporan pidana itu menyangkut tentang 54 juta DPT yang bermasalah itu tidak diverifikasi dan tidak divalidasi.